Pemirsa, sejumlah penolakan kedatangan Rizik Syihab terjadi di berbagai daerah. Penolakan pun sempat diwarnai kericuhan di kota Karawang. Inilah detik-detik kericuhan yang terjadi antar dua kelompok massa di Jalan Ahmad Yani Karawang atau tepatnya di depan kantor Bupati Karawang, Jawa Barat. Massa Kerakyatan Anti Makar Jawa Barat berniat melakukan aksi penolakan pelanggaran protokol kesehatan di depan kantor Bupati Karawang. Mereka juga berniat menyerukan penolakan segala bentuk kegiatan yang melibatkan jumlah massa besar yang melanggar protokol kesehatan. Namun kericuhan dipicu setelah terjadi pengusiran oleh massa FPI yang datang. Dan kami dari FPI Karawang, pecinta Habib Rizik Karawang, merasa bahwasannya kalau tema tersebut kurang pas gitu. Katanya Habib Rizik itu katanya apa? Kan anti makar dan sebagainya. Habib Rizik makarnya di mana kayak gitu. Kan selama ini kita tidak melakukan apa-apa, tidak melakukan makar gitu. Cintailah bangsamu seperti engkau mencintai. Berbeda di Kota Solo, Jawa Tengah, aksi penolakan Rizik Syihab yang dilaksanakan oleh Aliansi Warga Kota Solo dibubarkan polisi. Aksi penolakan puluhan warga ini tidak mengantongi izin berunjuk rasa di tengah pandemi. Kami sampaikan kepada Korlapnya bahwa kegiatan-kegiatan kerumunan seperti ini sangat rentan terhadap penyebaran virus COVID secara masif. Tadi kami berikan kesempatan satu menit untuk membubarkan diri atau kita akan bubarkan paksa. Kapolresta menambahkan salah satu tugas TNI dan Polri untuk menekan tingginya angka persebaran virus COVID-19. Sementara di Desa Walangsanga, Pemalang, Jawa Tengah, sejumlah petugas Brimob Polda Jawa Tengah menertibkan baliho bergambar Rizik Syihab. Petugas sudah berkoordinasi dengan jajaran musyawarah pimpinan kecamatan dan pemerintah desa, sehingga penertiban berlangsung kondusif. Langkah persuasif dilakukan agar menekan aksi kerumunan massa dan mencegah penularan virus corona lebih meluas. Tim kontributor iNews melaporkan. Pemirsa, lomba joget TikTok di Kota Parepare, Sulawesi Selatan dibubarkan Satgas COVID-19. Peserta dan penonton melanggar protokol kesehatan dengan tidak menjaga jarak dan tidak memakai masker. Joget TikTok memang sedang menjadi tren yang tidak dibatasi usia. Lomba joget TikTok pun digelar di salah satu kafe di Kecamatan Ujung, Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Umumnya peserta merupakan anak-anak. Namun keseruan joget TikTok ini dihentikan dan dibubarkan paksa oleh tim Satgas COVID-19. Petugas menemukan sejumlah pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukan panitia serta penonton. Tadi memang kami temukan tidak ada jarak dan tidak menggunakan masker bagi para pengunjung yang ada di dalam tadi. Tanpa seizin, ya. Ini ada masyarakat yang melaporkan sehingga kita dapat mengetahui secara dini sehingga dapat kami antisipasi dan bubarkan tadi. Pengelola kafe terancam dijatuhi sanksi administrasi oleh pemerintah Kota Parepare lantaran terbukti melanggar Peraturan Wali Kota Nomor 31 Tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan. Dari Parepare, Sulawesi Selatan, Ihsan Ansari, iNews melaporkan. Pengelola lokasi wisata di Cicalengka terpaksa menutup sementara area wisata. Banyaknya warga yang datang membuat pengelola sulit mengawasi protokol kesehatan. Meskipun belum rampung, namun ribuan wisatawan datang ke Cicalengka Dreamland di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Ramainya pengunjung membuat antrian panjang di pintu masuk dan wisatawan yang berjalan kaki karena macet. Melihat kondisi ini, tim gugus tugas COVID-19 Kecamatan Cicalengka pun mengimbau pengelola untuk membubarkan pengunjung. Sebenarnya kami belum buka secara resmi, namun warga sekitar, warga lokal pengen tahu tentang lokasi wisata kami dan kemudian mereka memposting di media, akhirnya mungkin itu yang menjadi sempat viral atau menjadi antusias warga di luar, warga lokal yang berdatangan kemari. Pengunjung pun merasa kecewa karena belum sempat menikmati wisata yang memadukan alam Islami dan adat Sunda. Kecewa ya? Kecewa, mudah-mudahan sih kecewa karena soalnya kan perjalanannya juga kan nggak terlalu bagus juga ke sini mah, belok-belok lah, sama kan rusak jalannya juga. Semoga aja lah dibuka.
Pengerjaan objek wisata tetap dilanjutkan dan diperkirakan selesai pada Desember nanti. Dari Bandung, Jawa Barat, Mujib Praitno, iNews melaporkan. Polisi berhasil mengungkap usaha sarung tangan medis rekondisi yang dijual kembali. Namun polisi masih menyelidiki pemasok sarung tangan ke rumah produksi. Kepolisian Resor Kota Besar Bandung berhasil mengungkap usaha sarung tangan karet medis yang direkondisi dan dijual kembali. Sarung-sarung tangan seberat 2,5 ton disita dari rumah produksi milik GR di sekitaran Jalan Muhammad Toha, Bandung. Sarung tangan bekas diperoleh dari pengepul di Kota Bandung. GR bersama lebih dari 20 karyawannya memodifikasi sarung tangan dengan alat dan bahan khusus untuk dikemas kembali dan dijual. Jadi bekas sarung tangan dikumpulkan lagi, jadi rekondisi, jadi seolah-olah jadi baru lagi, padahal itu sudah bekas, hampir sebanyak 2,5 ton. Polisi kini masih mendalami kasus dan mencari pemasok sarung tangan rekondisi ini. Dari Bandung, Jawa Barat, Mujib Praitno, iNews melaporkan. Ya, Mirsa, di masa pandemi COVID-19 banyak orang kehilangan pekerjaan dan harus berusaha ekstra demi memenuhi perekonomian keluarga. Salah seorang warga dusun Bontobila, Sulawesi Selatan berhasil menyulap lahan sempit menjadi kolam ikan nila dan meraup keuntungan hingga puluhan juta rupiah. Berikut informasinya untuk Anda. Ada saja ide kreatif Ma'ruf Laja, seorang warga desa Julubori, Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, untuk mendongkrak keuangan keluarganya di masa pandemi COVID-19. Dengan memanfaatkan lahan berukuran 6 x 8 meter, Ma'ruf membuat 6 kolam ikan model bioflok sederhana dengan kapasitas 4.500 ekor ikan nila. Adanya kevakuman dari kegiatan-kegiatan. Makanya kami dari teman-teman yang ada di sekitar Desa Julubori ini membentuk kelompok untuk membuat usaha budidaya ikan ini. Ya, alhamdulillah dengan lahan sesempit ini 6 x 8 meter kami isi 6 unit kolam dengan jumlah total ikan nila sejumlah 4.500 ekor. Bisnis budidaya ikan nila ini dimulai sejak awal Mei lalu. Untuk memasuki masa panen, Ma'ruf hanya butuh waktu 2 hingga 3 bulan dengan biaya pengeluaran untuk pakan ikan sekitar 2 juta rupiah. Meski baru sekali panen selama pandemi, namun dari hasil panen awal, ia berhasil meraup keuntungan hingga puluhan juta rupiah. Sejak bisnis budidaya ikan nila di lahan sempit miliknya berhasil, sejumlah warga pun datang dan ingin mencoba bisnis baru di tengah pandemi. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma, iNews melaporkan. Ya, memang di masa pandemi ini memaksa kita untuk memutar otak, untuk mencari dana tambahan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Dan banyak sekali masyarakat yang saat ini memanfaatkan peluang bisnis sehari-hari. Jadi yang biasanya bintar masak itu jadi punya bisnis kuliner. Tapi karena saat ini pandemi, banyak sekali bisnis yang beralih ke ranah digital atau kita kenal dengan online shop yang berakibatkan toko-toko itu biasanya sepi pembeli karena orang lebih enak membeli secara online. Betul sekali. Nah, tapi juga dengan pembelian online ini banyak juga yang bisa dijual sebenarnya. Salah satunya adalah makanan berupa kue-kuean. Nah, ini rekan kita sudah ada di Pasar Jatinegara yang juga siap untuk menceritakan bagaimana penjualannya di masa pandemi ini. Apakah dan mengalami penurunan atau peningkatan ya? Betul sekali. Langsung saja kita sapa Disa Amora. Ya, Disa, di masa pandemi ini apakah seperti apa penjualan terhadap kue-kue di sana? Ya, Wilson dan Deta, di masa pandemi COVID-19 ini tentu berimbas kepada sektor UMKM. Kalau kita lihat sebelum ada pandemi COVID-19, banyak acara yang diselenggarakan dan tentunya membutuhkan konsumsi. Ini tentunya berimbas pada peningkatan atau keuntungan sektor UMKM, khususnya di sektor makanan. Nah, pada masa pandemi COVID-19 ini berimbas juga pada UMKM, dan saya saat ini berada di salah satu toko kue kering di Pasar Jatinegara. Kita akan lihat, kita akan tanyakan seperti apa
omset atau ada penurunan atau ada peningkatan pada masa pandemi COVID-19 ini, saya bersama dengan Bu Nina. Ya, ini Bu Nina adalah sebagai penjual di toko kue kering ini. Bu Nina bisa sedikit cerita bagaimana penjualan pada masa pandemi ini? Ya, penjualan sedikit menurun. Ya. Omset berapa Bu kira-kira menurun pada bulan-bulan ini? Wah, bulan-bulan ini sih lumayan. Kalau yang dulu tuh bisa 70% menurunnya. Dulu bisa sampai 70%? Iya, sekarang separuh. Ya, agak lebihan. Nah, bagaimana mungkin strategi supaya Bu Nina kemudian bisa bertahan di toko kue kering ini? Ya, kita jalanin aja deh, biarin ada yang beli sedikit atau banyak, kita jalanin. Ya. Ada mungkin dijual dalam bentuk online misalnya, Bu? Oh, sekarang ini enggak. Masih Seperti apa mungkin strateginya? Apakah mengeluarkan produk-produk yang paling disukai oleh pelanggan misalnya? Oh iya, pasti yang orang-orang suka, pelanggan suka kita keluarkan lebih banyak mungkin. Ibu mungkin bisa cerita pada masa, ini kan sudah 9 bulan ya pandemi ini ya. Beberapa bulan kemarin apakah sempat buka tutup toko, Bu? Oh iya, buka tutup toko. Berapa bulan kemarin? Kurang lebih 2 bulan deh, dari Maret sampai April. Lalu bagaimana pada saat itu penurunannya? Apakah drastis atau seperti apa? Drastis itu, 70% menurun yang itu. Kalau masa pandemi COVID-19 ini bagaimana geliat pembeli? Apakah mereka tetap membeli dengan jumlah banyak atau sama atau seperti apa? Oh, lebih sedikit dia belinya. Biasanya beli sekilo, dia beli seperempat, dia beli setengah kilo gitu. Jika tidak laku bagaimana ini kue atau jajanan di sini, Bu? Oh, kalau nggak laku gimana ya? Paling ya dibuang lah, habis gimana? Kan nggak bisa dimakan lagi. Baik. Ibu Nina sebagai penjual toko kue, bagaimana mungkin ada harapan karena ini kita masih ada di wabah pandemi COVID-19, Bu Nina? Oh, mudah-mudahan bisa pandemi ini bisa cepat selesai, kita bisa jual seperti biasa lagi. Baik, terima kasih Bu Nina atas partisipasinya ya. Terima kasih sudah bergabung dengan Anyus TV. Ya, demikian Deta dan juga Wilson. Tadi kami juga sempat melihat atau bertanya ke sejumlah toko di Pasar Jatinegara ini dan mereka juga mengatakan hal yang serupa. Ada memang strategi-strategi yang dilakukan. Kalau di toko-toko lain ini ada yang menjual melalui online, kemudian juga ada yang memberikan promo-promo khusus kepada para pelanggan. Demikian kami sampaikan kembali kepada Anda, Deta dan Wilson. Baik, terima kasih informasinya Disa. Semoga toko-toko kue kering ini juga bisa mengalami peningkatan omset. Apalagi sekali lagi menjelang Natal. Biasanya kue kering ini banyak diserbu untuk dijamukan saat silaturahmi. Betul sekali, kita berharap semoga ini bisa meningkatkan perekonomian khususnya di pasar kue yang ada di Jatinegara sana ya. Betul. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Pemprov DKI Jakarta kebut pembangunan penampungan air sementara sebagai antisipasi banjir di ibu kota. Tetaplah bersama kami untuk informasi selengkapnya.